Baik, saya lanjutkan. Tadi tentang kepemimpinan misalnya ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut misalnya dari aspek manajemen yang lain. Misalnya untuk model-model manajemen, ada manajemen by objektif ya. Ada teknologi base manajemen, manajemen berbasis teknologi. Bisa diangkat ini menjadi penelitian. Kalau saudara tertarik meneliti mengenai manajemen berbasis sekolahan ya, MBS itu bisa juga diteliti, atau ingin meneliti tentang manajemen berbasis masyarakat juga bisa, atau manajemen yang sentralisasi desentralisasi juga bisa. Jadi aspek-aspek dari setiap komponen yang ada dalam bidang pendidikan itu bisa dilakukan penelitian. Jadi ini adalah lingkup ini adalah untuk membuka wacana kita supaya kita tidak merasa semuanya kan sudah diteliti Bu, sudah habis objek atau pembahasannya, tidak ada masalah yang bisa kita angkat. Oh tidak bisa seperti itu, karena permasalahan itu selalu ada. Jadi dan itu butuh penyelesaian, dan penyelesaian sebagai seorang akademisi bisa kita lakukan dengan cara melakukan penelitian dan kemudian hasilnya didiseminasikan atau dipublikasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat sebagai sebuah solusi yang bisa kita tawarkan. Yang lain lagi berdasarkan proses manajemennya. Ini dari misalnya perencanaannya. Nah, jadi perencanaan pembelajaran atau perencanaan di manajemen lembaga pendidikan. Penyusunan stafnya bagaimana gitu ya. Misalnya ini kok lembaganya maju sekali ya. Saya ingin melihat misalnya dari penyusunan stafnya, pengangkatan guru-gurunya itu bagaimana. Nah, itu bisa diteliti. Kemudian pengorganisasian, penggerakannya, pengkoordinasiannya, pengkomunikasiannya, controllingnya, penjaminannya, evaluasinya bagaimana, proses pelaporannya bagaimana itu. Misalnya bos itu ya, misalnya bagaimana proses pelaporan bos itu seperti apa, itu juga bisa diangkat sebagai sebuah penelitian ekspos ya, penelitian ekspos, penelitian yang mengekspos. Jadi ada penelitian itu yang hanya mengekspos atau mendeskripsikan sesuatu itu, sesuatu itu seperti apa, bagaimana, itu bisa dideskripsikan secara mendalam, secara menyeluruh gitu ya, secara detail seperti itu. Berikutnya di manajemen program pendidikan ada manajemen kurikulum, misalnya ingin meneliti manajemen pembelajarannya atau manajemen evaluasinya seperti apa, itu bisa dilakukan penelitian. Misalnya lagi lingkup kurikulum bisa saudara teliti misalnya berdasarkan komponen pendidikan. Saudara mengangkat manajemen pembinaan kesiswaannya seperti apa ya gitu misalnya. Oh ini kok ada sekolah percontohan gitu atau sekolah unggulan. Ini pembinaan siswanya bagaimana kok siswanya bisa go internasional misalnya seperti itu. Itu bisa diangkat menjadi permasalahan penelitian. Kemudian manajemen penelitian dan pengembangan, manajemen kerjasamanya seperti apa. Misalnya, oh ini lembaga ini kok cepat berkembang. Saya ingin tahu bagaimana lembaga ini mengembangkan networking gitu ya, apa namanya, jejaring gitu, kerjasamanya seperti apa gitu, yang dilakukan oleh lembaga tersebut seperti apa. Jadi kita bisa mengungkap gitu sesuatu itu terjadi. Jadi penelitian itu bisa mengungkap sesuatu, bisa menemukan sesuatu, bisa mendeskripsikan sesuatu, bisa memverifikasi sesuatu. Jadi sifatnya, makanya jenis penelitian itu banyak sekali, karena itu tadi ada yang tergantung tujuannya, ada yang tergantung lingkupnya, dan seterusnya. Selanjutnya ada misalnya kita juga bisa melakukan penelitian dengan lingkup manajemen personelnya, bagaimana kepala sekolahnya, kemudian siswanya, tadi guru-gurunya, itu bisa diangkat. Kemudian manajemen sarana prasarananya, media dan sumber belajar, keuangannya seperti apa. Nah biasanya keuangan ini kan sensitif ya, jadi tapi bisa juga tetap diangkat menjadi satu bagian tertentu dari penelitian pendidikan.
Kemudian berdasarkan lingkup ada manajemen sekolah atau jurusan, fakultas, universitas. Nah, ini bisa dibaca. Jadi ini bisa diangkat. Teman-teman jangan khawatir kehabisan lingkup penelitian karena sangat luas sekali. Dalam dunia misalnya dalam dunia politik itu kajiannya juga sangat luas. Dalam dunia hukum kajiannya juga sangat luas. Dalam dunia pendidikan juga saudara jangan khawatir, bisa pendidikan di dalam lingkup lembaga pendidikan yang formal ya, ada juga pendidikan non formal begitu. Lingkupnya sangat banyak, aspeknya sangat banyak, tadi komponennya sangat banyak dan itu bisa menjadi apa namanya bagian dari apa yang bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian. Ini contoh judul penelitian pendidikan. Misalnya ini untuk penelitian kualitatif ya. Saya berikan contoh misalnya pengaruh penggunaan YouTube ini yang lagi marak kan, teknologi penggunaan gadget gitu ya, HP, gawai gitu ya dan seterusnya. Misalnya ini anak-anak SMA, misalnya anak-anak perguruan tinggi itu kan sudah tidak asing ya dengan teknologi. Jadi misalnya saya mengangkat bagaimana sih pengaruh penggunaan YouTube terhadap sikap ekstrim mahasiswa di PTN PTS. Kan beberapa waktu lalu marak ya anak-anak yang ekstrim begitu ya, apa namanya, hanya melihat satu sisi itu secara sepihak dan sangat ekstrim melihatnya gitu. Ini salah, ini benar, ini berdosa gitu dan seterusnya. Jadi sangat ekstrim. Itu apakah ada pengaruh dari tontonan yang sering mereka lihat dari YouTube misalnya. Kemudian yang kedua, peran reward dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran fikih misalnya di MA Semarang Barat misalnya tahun 2020. Nah, ini bisa diangkat menjadi permasalahan penelitian. Jenis-jenis penelitian ini besok akan mulai saudara diskusikan untuk kelompok yang pertama ya. Jadi penelitian kualitatif itu apa dan bagaimana. Nah, ini saya di sini hanya memberikan contoh karena lingkup penelitiannya. Jadi ini lingkup penelitian yang terkait dengan teknologi pendidikan ya, terkait sumber belajar ini gitu ya. Kemudian ini sikap ekstrim gitu ya. Ini termasuk dari aspek pembelajaran yang di oke, ya. Kemudian yang berikutnya penelitian kuantitatif nih contohnya. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan kajian analisis statistik ya. Bagaimana eh, kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap prestasi belajar. Itu bisa dilakukan penelitian kuantitatif. Kemudian hubungan antara masa kerja, beban mengajar, produktivitas penelitian dan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap prestasi kerja guru SMP mana gitu misalnya ya, tahun berapa gitu ya. Ini bisa juga diangkat menjadi penelitian kuantitatif. Tapi ini dengan banyak variabel ya. Saudara kan sudah belajar di metodologi penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif juga ya. Jadi ini ada banyak variabelnya, ada masa kerja, kemudian variabel beban mengajar, produktivitas penelitian, kemudian pengalaman diklat dan prestasi kerja guru. Kemudian untuk penelitian tindakan ada namanya tindakan itu jadi sesuatu itu belum pernah terjadi kemudian kita berikan tindakannya. Misalnya kita mengajar gitu ya, misalnya biasanya menggunakan metode ceramah begitu. Kemudian suatu saat saya ingin mencoba memberikan sebuah tindakan untuk kegiatan pembelajaran saya. Ini kok saya ngajar pakai metode ceramah, siswa saya nggak paham-paham misalnya gitu. Kemudian saya gunakan misalnya metode tertentu. Saya ingin menggunakan metode misalnya apa namanya STAT gitu ya misalnya atau NHT misalnya ya atau menggunakan metode group investigation misalnya gitu ya. Nanti bagaimana misalnya pemahaman anak-anak saya atau bagaimana kemampuan mempraktekkan materi tertentu gitu ya, itu bisa diberikan tindakan namanya penelitian tindakan atau action research. Kalau dalam contoh saya ini adalah kita ingin melihat peningkatan kemampuan menulis RTP ya. Setelah siswa itu diberi tindakan atau guru gitu ya diberi tindakan
dengan memberikan lokakarya berkesinambungan. Atau penelitian yang kedua, contoh kedua ini penerapan